Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan teori akuntansi yaitu tentang aset. Sebelumnya, perkenalkan nama saya dengan Maita Lirianti dan teman saya ada Asri Ratnaningsi, Novia Eka Pratama. Di sini ada beberapa poin yang ingin dijelaskan, diantaranya yaitu pengertian aset, pengukuran, penilaian, dan pengakuan. Pengertian aset. Definisi IASC dan AASB menanggalkan kata probable karena dianggap bahwa dia merupakan kriteria pengakuan bukan sifat dari aset. Definisi FASB dan AASB cukup luas dibanding definisi yang lain karena aset disifati sebagai manfaat ekonomi atau economic benefit dan bukan sebagai sumber ekonomi atau resource, karena manfaat ekonomi tidak membatasi bentuk atau jenis sumber ekonomi yang dapat dimasukkan sebagai aset. Manfaat ekonomi. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomi di masa yang cukup pasti atau probable. Ini mengisyaratkan bahwa manfaat tersebut terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuan untuk mendatangkan pendapat atau aliran kas di masa datang. Selain dengan APB, FASB menyatakan bahwa aset adalah sumber ekonomik yang potensi jasa atau servis potensial atau utilitas atau utility yang melekat di dalamnya, yaitu suatu daya atau kapasitas langka atau scarce yang dapat dimanfaatkan kesatuan usaha dalam upaya untuk mendatangkan pendapat untuk kegiatan ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan pertukaran. Dikuasai oleh entitas. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek atau pos tidak harus dimiliki oleh entitas tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Pemilikan atau ownership mempunyai makna yuridis atau legal. Artinya, untuk memiliki suatu objek diperlakukan proses yang disebut transfer hak milik atau transfer title. Bila pemilikan menjadi kriteria aset, akan banyak pos yang tidak masuk akal sebagai aset tidak dapat dilaporkan dalam neraca. Dengan kata lain, pemilikan sebagai kriteria akan mengakibatkan banyak pos dilaporkan di luar neraca atau off balance sheet. Moss mengemukakan bahwa penguasaan atau kendali terhadap suatu objek dapat diperoleh dengan cara: yang pertama, pembelian atau by purchase; kedua, pemberian by gift; ketiga, penemuan atau by discovery; keempat, perjanjian atau by agreement; kelima, produksi atau transformasi atau by production atau transformation; yang keenam, penjualan atau by sale; yang ketujuh, lain-lain seperti pertukaran by barter, peminjaman by loan, penjaminan by bailment, pengkonsignaan by consignment, dan berbagai transaksi komersial by commercial transaction yang diakui hukum atau kebiasaan bisnis. Didefinisikan aset lebih difokuskan pada manfaat ekonomi di masa datang yang dikuasai oleh entitas, dan baru kemudian pada objek fasis dapat pihak yang menyediakan manfaat. Karakteristik pendukung. Karakteristik pendukung tersebut lebih menguatkan atau meyakinkan adanya aset, tetapi tiada karakteristik pendukung tidak menghalangi suatu objek untuk memenuhi syarat aset. Yang pertama, melibatkan cost; yang kedua, berwujud; yang ketiga, tertukaran; yang keempat, terpisah; yang kelima, berkekuatan hukum. Pengukuran. Yang dimaksud pengukuran adalah
Penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisis objek tersebut. Sebagai aliran informasi kos mengalami 3 tahap perlakuan akuntansi mengikuti aliran fisis, yaitu pengukuran atau measurement, pengakuan recognition, dan klasifikasi atau classification. Untuk selanjutnya, seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut pengukuran saja. Yang kedua, pencatatan. Berikut dalam rangka mengikuti aliran fisis, aset berupa alokasi, distribusi, dan penggabungan untuk kepentingan internal manajerial. Seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut penelusuran atau tracing. Yang ketiga yaitu pembenaan kependapatan periode berjalan atau period yang akan datang. Kos yang belum menjadi beban pendapatan biaya akan tetap melekat pada objek saat objek menjadi aset badan usaha. Seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut pembebanan kependapatan atau charging revenues. Untuk selanjutnya, macam-macam pengukuran kos itu akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Novia Rahmawati. Novia Eka Pratama. Untuk Novia Eka Pratama, dipersilakan. Selanjutnya, ada macam-macam pengukuran kos, diantaranya yang pertama, kos sebagai pengukur dan bahan olah akuntansi. Kedua, penghargaan sepakat sebagai bukti. 3, pengukuran kos. 4, kos dalam barter. 5, saham sebagai penghargaan. 6, kos dalam reorganisasi. 7, hadiah atau hibah. 8, temuan. 9, kos dalam pembelian kredit. 10, potongan tunai dan keringanan. Terakhir, 11, rugi dalam perolehan aset. Selanjutnya ada penilaian. Di dalam akuntansi, istilah pengukuran dan penilaian sering tidak dibedakan karena adanya asumsi bahwa akuntansi menggunakan unit moneter untuk mengukur makna ekonomik suatu objek, pos, dan elemen. Pengukuran biasanya digunakan akuntansi untuk menunjukkan proses penentuan jumlah rupiah yang harus dicatat untuk objek pada saat perolehan. Dalam penilaian suatu pos untuk tujuan penyaji, akuntansi dapat menggunakan berbagai dasar penilaian atau basis for valuation, bergantung pada makna yang ingin direpresentasi melalui post statement keuangan. Penilaian pos aset dimaksud untuk menentukan berapa jumlah yang harus dilekatkan pada tiap pos aset dan apa dasar penilaiannya. Selanjutnya ada konsep dan basis penilaian. Konsep dan basis penilaian menurut Hendriksen dan Van Breda tahun 1992 membahas konsep dan dasar penilaian aset untuk tujuan pelaporan keuangan dari 2 dimensi, yaitu dari arah aliran aset dan waktu. Karena aset merupakan komponen penentu posisi keuangan pada saat tertentu, basis pengukuran untuk menilai aset pada saat tertentu yang paling valid adalah harga atau nilai pertukaran atau exchange price atau value. Di bawah ini ada gambar 6.4 basis pengukuran dalam dimensi waktu dan aliran aset. Di sini ada masa lalu. Masa lalu untuk nilai masukannya itu cost historis, dan untuk nilai keluarannya itu ada harga jual masa lalu. Sekarang nilai masukannya cost pengganti, untuk nilai keluarannya itu ada harga jual sekarang, dan terakhir masa yang akan datang itu nilai masukannya cost harapan dan nilai keluarannya nilai terrealisasi harapan. Selanjutnya ada nilai masukan. Nilai masukan didasarkan atas jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha. Tujuannya itu menyajikan makna aset ini adalah untuk menunjukkan aliran kas yang akan keluar dari unit usaha. Seandainya unit usaha harus memperoleh objek jasa yang sama, maka nilai masukan merupakan alternatif nilai keluaran untuk objek jasa bila memang tidak ada pasar objek tersebut, sehingga nilai keluaran tidak dapat diukur dengan cukup pasti dan andal. Beberapa dasar penilaian yang masuk dalam kategori nilai masukan itu ada 3. Yang pertama cost historis, kedua cost pengganti, dan yang terakhir cost harapan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Asri Ratnaningsih. Untuk materi selanjutnya yaitu nilai keluaran. Nilai keluaran didasarkan atas jumlah rupiah kas atau penghargaan lainnya non-kas yang diterima suatu unit usaha apabila suatu aset potensi jasa akhirnya keluar dari kesatuan usaha melalui pertukaran atau konversi. Secara umum, penilaian ini berpaut dengan aset yang tujuannya adalah dijual atau dikonversi menjadi kas dan bukan digunakan untuk kegiatan produksi. Di antaranya ada harga jual masa lalu, harga jual sekarang, dan nilai terrealisasi harapan. Untuk yang selanjutnya ada pengakuan. Pengakuan aset. Yang pertama, deteksi adanya aset atau detection of existence, yaitu untuk mengakui aset harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset. Yang kedua, sumber ekonomik dan kewajiban atau economic resource and obligation test, yaitu untuk mengakui aset, suatu objek harus merupakan sumber ekonomik yang langka, dibutuhkan, dan berharga. Yang ketiga, berkaitan dengan entitas atau entity association test, yaitu untuk mengakui aset, kesatuan usaha harus mengendalikan atau menguasai objek aset. Yang keempat, mengandung nilai atau non-zero magnitude test, yaitu untuk mengakui aset, suatu objek harus mempunyai manfaat yang terukur secara moneter. Yang kelima, berkaitan dengan waktu pelaporan atau temporal association test, yaitu untuk mengakui aset, semua penguji di atas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan atau tanggal neraca. Yang keenam, verifikasi atau verification test, yaitu untuk mengakui aset harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima kunci di atas dipenuhi. Untuk selanjutnya yaitu ada beban tangguhan. Untuk beberapa kasus pelaksanaan kaidah di atas menjadi pelik karena karakteristik unit cost yang terlibat menyebabkan keraguan. Diperlakukan sebagai aset meragukan karena manfaat ekonomi di masa depan tidak cukup pasti, sementara kalau diperlakukan sebagai biaya atau dibebankan ke pendapatan tahun terjadinya juga tidak pas karena asosiasi dengan pendapatan sulit ditentukan. Diperlakukan sebagai rugi juga tidak tepat karena cost mempresentasi upaya yang sah dan wajar. Kesulitan semacam ini menimbulkan praktik bahwa kos-kos semacam itu atau kos organisasi, riset, dan pengembangan, dan semacamnya ditampung dalam satu pos yang disebut beban tangguhan atau deferred charge. Untuk selanjutnya ada sewa guna. Sewa guna menimbulkan masalah pelik dalam pengakuan aset karena di Amerika pada mulanya sewa guna digunakan sebagai sarana pemerolehan aset tetap atau fasilitas fisik tanpa harus menunjukkan utang yang timbul dari pemerolehan tersebut. Dengan kata lain, sewa guna diperlakukan sebagai sewa menyewa biasa, sehingga jumlah rupiah sewa yang dibayarkan diperlakukan sebagai biaya sewa. Praktik semacam ini disebut dengan pendanaan lepas neraca atau off-balance sheet financing. Dipandang tidak sehat dari segi pelaporan keuangan karena terdapat utang yang cukup besar yang tidak dilaporkan dalam neraca. Untuk yang selanjutnya ada kos bunga. FASB menyebutkan tujuan mengkapitalisasi kos bunga adalah untuk mendapatkan angka kos pemerolehan yang paling merefleksi investasi total kesatuan usaha dalam aset dan untuk membebankan suatu kos yang berkaitan dengan pemerolehan suatu sumber ekonomi yang akan memberi manfaat di masa yang akan datang untuk ditandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh manfaat tersebut. Tujuan terakhir dimaksudkan agar terjadi penandingan yang tepat, terutama bila waktu pembangunan atau periode pemerolehan cukup lama. Akan tetapi kapitalisme kos bunga hanya dilakukan apabila manfaat informasi melebihi kos penyediaan informasi, diantaranya yang A. argumen pendukung, B. argumen penolak, C. alternatif pengakuan, D. jumlah rupiah kapitalisasi, E. standar yang mengatur, F. aset memenuhi syarat, G. besarnya kapitalisasi bunga, H. periode kapitalisasi, I. pengungkapan.
Untuk yang selanjutnya ada kesimpulan dari materi ini, yaitu aset merupakan elemen neraca pembentuk informasi semantik berupa posisi keuangan dan mempresentasi potensi jasa fisik dan non-fisik yang memampukan badan usaha untuk menyediakan barang dan jasa. Secara resmi, aset didefinisikan sebagai manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang dikuasai oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Manfaat ekonomik aset ditunjukkan oleh potensi jasa atau utilitas yang melekat padanya, yaitu suatu daya atau kapasitas rangka yang dapat dimanfaatkan kesatuan usaha dalam upayanya untuk mendatangkan pendapatan melalui kegiatan ekonomik, yaitu diantaranya konsumsi, produksi, dan pertukaran. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.